Shalom, berjumpa kembali di dalam Suara Penggembalaan Gereja Salmasih Banyumanik. Pada saat ini saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang saya ambilkan di dalam Roma pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Di situ dikatakan, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukum Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hei manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Tema pada saat ini yaitu keadilan Allah. Kita mungkin mengenal yang namanya hukum tabur tuai. Ya, pada saat saya menanam biji jambu, maka dia akan tumbuh dan akan menghasilkan yang namanya buah jambu. Pada saat saya menanam buah pisang, pasti juga suatu saat akan muncul dan berbuah pisang. Begitu juga di dalam kehidupan kita yang namanya tabur tuai. Pada saat kita menabur sesuatu yang baik, suatu saat pun juga hal yang baik pun juga akan kita tuai di dalam kehidupan kita. Tetapi pada saat kita menuai hal yang tidak baik, maka suatu saat pun juga hal yang tidak baik pun juga akan menimpa di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu firman Tuhan dijelaskan di dalam Roma pasal yang kedua, karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau menghakimi orang lain melakukannya hal-hal yang sama. Dan di situ dikatakan, di ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Artinya apa yang kita lakukan, suatu saat pun juga akan kita tuai di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita hati-hati di dalam hidup kita, baik di dalam perkataan kita, baik dalam perbuatan kita, supaya kita berhati-hati seperti orang Jawa katakan, yaitu supaya kita berpikir terlebih dahulu sebelum kita ini berkata-kata. Artinya cobalah pikir apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, ternyata itu akan menentukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu keadilan Tuhan di sini dikatakan dengan jelas, Tuhan akan memberikan hidup yang kekal kepada seseorang yang selalu berbuat baik, mengerjakan sesuatu kemuliaan Allah, kehormatan Allah, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka Allah pun juga akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang di sini dikatakan mencari kepentingan sendiri, tidak taat kepada kebenaran, tetapi kepada kelaliman. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa segala sesuatu apa yang kita lakukan ternyata mengandung sebuah konsekuensi, mengandung sebuah akibat.
Dari sini kita harus berhati-hati pada saat kita ingin berbuat, menghakimi, menilai seseorang. Oleh karena itu, sebelum kita menilai seseorang, mari kita menilai diri kita sendiri. Kita belajar introspeksi diri sendiri. Maka Tuhan Yesus katakan, jangan sampai kita melihat selumbar di mata orang, tetapi balok itu ada di mata kita. Mungkin kita seringkali melihat kesalahan, kelemahan orang lain. Itu lebih luar biasa dibandingkan kesalahan yang kita miliki, mungkin jauh lebih besar, lebih luar biasa daripada mereka. Oleh karena itu, dari sini kita diajarkan oleh Tuhan, jangan kita melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Jangan menghakimi orang lain, karena pada saat kita melakukan, itu pun juga kita akan dihakimi dan kita akan mendapatkan kesalahan. Biarkan penghakiman itu adalah haknya Tuhan. Sekalipun orang melakukan hal yang tidak benar, melakukan kelaliman, jangan kita menghakimi. Tapi kalau kita mengasihi, kita harus menegur, membimbing, menuntun, dan memberitahu, bahkan memberikan solusi di dalamnya, sehingga mereka pulih mengenal akan kebenaran. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Namanya menghakimi, berarti seolah-olah kita ini yang lebih benar dibandingkan mereka. Tetapi yang Tuhan inginkan, supaya kita tetap melakukan kebaikan dan kebaikan dan kebaikan terhadap siapapun juga, sekalipun dia mungkin membalasnya bukan hal yang baik, tetapi mungkin hal yang tidak baik. Tapi jangan pernah jemu-jemu untuk melakukan hal itu, karena Tuhanlah yang menjadi hakim buat setiap kita. Selamat melakukan hal yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.